Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Emma bisa kembali hadir di channel YouTube Food Technology UAI dalam acara Bincang Bersama Tekpang. Bincang Bersama Tekpang merupakan sesi diskusi yang digagas oleh Program Studi Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia yang secara khusus membahas isu-isu seputar pangan. Dan saat ini Bincang Bersama Tekpang sudah memasuki seri kedua. Hari ini kita akan spesial membicarakan topik mengenai food nowadays atau apa-apa info seputar pangan yang sedang sedang populer dan sedang hangat saat ini. Buat teman-teman yang kepo mengenai teknologi pangan UAI, nanti bisa dicek langsung di Instagram kami di @tekpang_UAI. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Hima Elisa Dianita. Beliau merupakan redaktur pelaksana di majalah ilmiah populer Food Review Indonesia dan sudah join di Food Review dari tahun 2017 hingga sekarang. Nah, untuk teman-teman semuanya, pasti sudah tahu dan mengenal majalah Food Review yang memang banyak membahas isu-isu seputar pangan. Mbak Hima ini juga merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Halo Mbak Hima, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar Halo, Mbak? halo Mbak Emma. Baik, Mbak Emma apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Mbak Hima sudah bersedia menjadi teman diskusi di Bincang Bersama Tekpang sesi 2 ini. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih juga nih atas undangannya. Beruntung sekali sih, jadi bisa sharing pengalaman dan pengetahuannya terkait teknologi pangan untuk teman-teman semua yang melihat dari ini. Oke, mungkin bisa dikenalkan Mbak diri Mbak Hima ke teman-teman yang lain atau akun Instagramnya apa, sosmednya apa, nanti bisa di-follow oleh teman-teman yang lain. Boleh. Ya, siap. Baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Hima Elisa, biasa dipanggil Hima. Saat ini, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Emma, saya sebagai redaktur pelaksana di Food Review Indonesia. Mungkin teman-teman pangan sangat familiar ya dengan majalah Food Review Indonesia ya. Majalah yang khusus kami dedikasikan untuk membahas terkait isu-isu seputar teknologi pangan dan ilmu dan aplikasinya gitu. Untuk lebih lanjut sih sebenarnya saya bisa biasa dikontak di Instagram juga bisa, di Twitter juga bisa @himaelisa atau @himaed, dan jangan lupa teman-teman juga harus dong follow @foodreview.co.id untuk informasi lebih jauh terkait teknologi pangan, karena urusan pangan ini sebenarnya sangat dekat dengan kita ya Mbak ya. Setiap hari kita berurusan dengan pangan seperti itu. Mungkin Mbak Emma sudah menyiapkan nih beberapa hal apa sih yang perlu didiskusikan hari ini Mbak? Silakan. Ya, betul. Seperti yang disebutkan Mbak Hima, pangan itu hal yang tidak mungkin lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Tetapi sayangnya di luar sana tuh masih banyak teman-teman yang belum paham mengenai apa sih teknologi pangan, apa sih ilmu dan teknologi pangan, belajar apa ya di prodi itu, bahasannya apa ya di situ. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan dengan Mbak Hima. Tanpa mengulur-ngulur lagi waktu, kita mulai ya Mbak untuk sharing sessionnya. Nah, yang pertama, saya ingin bertanya, mungkin nanti Mbak Hima bisa menjawab gitu dan berdiskusi. Menurut Mbak Hima sendiri, karena memang sudah bekerja di Food Review selama kurang lebih 4 tahun, berarti kan ya Hampir Mbak? ya, hampir 4 tahun ini. Sudah membaca banyak dan menulis banyak artikel terkait dengan pangan gitu. Bagaimana sih sebenarnya perkembangan ilmu dan teknologi pangan saat ini jika kita bandingkan dengan di masa lalu gitu? Apa ya yang menjadi perkembangan signifikannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Emma. Mungkin nanti kita lebih sifatnya diskusi juga ya. Jadi menurut saya sih melihat teknologi pangan itu perkembangan yang sangat pesat sih, kalau bisa dibilang tuh sangat berkembang gitu dari dulu. Apalagi sekarang dengan banyaknya informasi, teman-teman tuh jadi bisa lebih banyak tahu gitu. Oh ternyata ada teknologi yang seperti ini. Oh ternyata ada teknologi yang seperti ini. Jadi
kita nggak bisa pungkiri juga sih kalau ternyata teknologi dan teknologi informasi itu sangat berperan juga dalam pengaruhnya pada perkembangan teknologi pangan gitu. Bisa saja paling gampang sih kita coba langsung ke contoh ya, kita kayak sekarang pun kita udah bisa gitu loh makan gudeg yang enak itu di Bogor atau di Jakarta gitu dalam gudeg kaleng gitu kan misalkan. Itu salah satu contoh perkembangan teknologi yang saya rasa sangat sangat useful ya. Kalau dulu mungkin kita pengen gudeg itu kayak harus pergi ke Jogja dulu gitu, tapi dengan perkembangan teknologi, dengan teknologi pengemasannya terutama kita udah bisa nikmatin gudeg yang enak tinggal panasin aja di Jakarta gitu tanpa harus ke Jogja dulu, tanpa harus kita pergi ke sana dulu gitu. Apalagi di kondisi yang seperti ini ya, di kondisi pandemi yang kita nggak bisa kemana-mana, kita harus tetap jaga jarak, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Benar-benar teknologi pangan itu sangat membantu. Apa kalau di 2020 kemarin itu malah sempet rame banget ada yang namanya self heating gitu. Jadi banyak banyak kan kayak hotpot yang kita tinggal tuang air panas aja, kemudian itu langsung langsung dia bisa panas sendiri, kemudian tinggal dimakan dan kita nggak perlu nyalain api, kita nggak perlu pakai listrik dan lain sebagainya. Jadi teknologi pangan tuh perkembangannya sudah sangat pesat, apalagi didukung dengan teknologi informasi yang ada saat ini. Jadi ide-ide itu sangat sangat mudah untuk didapatkan gitu. Jadi ingin bereksplorasi seperti apa itu sangat mudah penerapannya. Tinggal kita mau nggak mengeksplorasi, kita mau nggak mencari tahu seperti itu sih Mbak. Oke, nah itu menarik sebenarnya isu yang tadi disebutkan oleh Mbak Hima terkait dengan teknologi pengemasan yang saat ini itu justru mempermudah masyarakat supaya bisa mendapatkan pangan dalam bentuk rasa aroma yang sama persis seperti tempat dia dihasilkan gitu ya. Kayak gudeg dari Jawa, padahal rasanya kan itu pasti khas ya. Kalau misalkan kita ada nih di Jakarta, di Bogor bikin gudeg tapi tangannya tangan orang Sunda, mungkin Benar, nanti jadi rasanya tuh berbeda dengan tangannya orang Jogja. Tapi dengan teknologi pangan, bagaimana mengemas supaya makanan itu bisa aman, bisa mutunya juga baik, kualitasnya baik, dikirim ke seluruh pelosok Indonesia, tetapi memiliki cita rasa yang masih tetap dapat dipertahankan. Oke, berarti itu perkembangan yang cukup signifikan ya di ranah ilmu dan teknologi pangan. Terbantu lagi memang dengan sekarang perkembangan sistem informasi juga sepertinya membantu berkembangnya lagi sih ilmu dan teknologi pangan itu. Nah, lalu kalau misalkan terkait dengan melanjutkan pertanyaan sebelumnya, saat ini kira-kira riset-riset arah pangan yang sedang populer itu tuh mengarahnya ke mana tuh Mbak Himaya? Oke sih, sebenarnya riset terkait teknologi pangan dan ilmu aplikasinya tuh sangat banyak sih. Mungkin Mbak Emma juga lebih tahu karena jejaringnya di bidang akademisi ya Mbak ya. Tapi kalau berbicara tentang yang populer, saya sih mungkin lebih metain ke dua hal sih yang paling utama menurut saya ya. Itu ada di functional food or functional food dan yang satunya lagi di plant based kayak gitu. Jadi benar-benar kedua itu benar-benar sedang dipacu banget gitu. Jadi banyak banget penelitian yang mengarah terkait functional food. Apalagi saya balik lagi nih ke pandemi yang saat ini orang-orang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunnya, berlomba-lomba untuk meningkatkan kesehatannya, menuju tubuh yang lebih sehat, lebih bugar. Jadi dia lebih benar-benar mulai mempertimbangkan apa sih yang mau dimasukkan ke dalam tubuhnya, apa sih yang mau dikonsumsi, dan itu akhirnya mengarah ke bahan-bahan yang fungsional. Sebut saja mungkin kalau di Indonesia itu banyak sekali ya, bahkan sudah ada surat edarannya dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terkait pemanfaatan obat tradisional macam jahe, serai, kemudian bisa kita bilang kunyit dan lain-lain yang dia sudah terbukti secara empiris bahkan scientifically approved untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Kalau yang kedua di plant based sih memang sama sih sebenarnya arahnya tidak jauh berbeda gitu. Karena kesadaran akan kesehatan konsumen itu yang meningkat, pada akhirnya orang-orang mulai sadar gitu. Mulai ternyata selama ini saya kalau makan terlalu nggak mindful gitu, terlalu udahlah makan aja yang penting kenyang, udahlah makan aja kelihatannya ini enak gitu kan. Padahal apa yang kita makan tuh akan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita gitu, dan orang-orang mulai menyadari hal itu sekarang. Jadi mereka benar-benar mulai bisa dibilang mulai pilih-pilih lah gitu, pilih-pilih yang terbaik buat tubuhnya, dan plant based itu salah satunya gitu. Selain
selain aspek kesehatan, kalau di plant-based pun banyak faktor lainnya juga, seperti mungkin ada di lingkungan, ada di ethical issue-nya, dan lain-lain. Dan itu sangat menarik sih, karena memimik sesuatu yang bukan dari asalnya untuk bisa menyerupai sesuatu, apalagi itu dari bahan-bahan yang sangat berbeda, itu suatu tantangan sih. Jadi kayak tren-tren, banyak sekali tren-tren tentang plant-based ini mulai dikembangkan gitu. Apalagi yang terbaru itu mulai ada, kalau biasanya kan plant-based itu sering kita asosiasikan cuma sekedar mimik daging aja, daging sapi gitu, atau daging ayam gitu. Coba bayangin kalau itu mimik daging ikan, seafood gitu. Itu kan lebih kompleks lagi karena ada flavor laut yang perlu dihasilkan kayak gitu. Ada flavornya, terus tingkat teksturnya yang berbeda kan. Kalau kita ngomongin ikan itu kan dia sangat khas gitu, mulai dari aromanya, dari teksturnya itu sangat khas. Jadi riset-riset ke sana itu mulai banyak sih, karena permintaan pun sudah mulai muncul gitu. Kurang lebih itu sih, Mbak. Terima kasih Mbak Hima, penjelasannya cukup komprehensif ya terkait dengan isu ataupun riset yang sedang populer saat ini. Kayaknya memang untuk tahun 2020, 2021 banyak pihak-pihak peneliti pun sepertinya ya, termasuk orang-orang yang di bidang teknologi pangan, itu mengarahkan penelitiannya itu ke arah functional food itu pasti, terutama untuk menjaga ataupun meningkatkan sistem imunitas tubuh dari beberapa bahan pangan lokal, misalkan apa sih yang bisa dioptimalkan. Indonesia kan rempah-rempahnya banyak banget gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, produk lokalnya, pangan lokalnya sangat melimpah. Nah, dengan khasiat yang belum semuanya itu bisa dioptimalkan ataupun dipergunakan. Oke, nah selanjutnya, bagaimana penerapan teknologi dan inovasi ini mungkin menyambung ke pertanyaan pertama di dalam pengembangan produk-produk pangan saat ini. Jadi untuk produk-produk pangan yang mengalami perkembangan baik itu dari segi teknologinya, inovasinya. Nah, itu penerapannya seperti apa ya kalau boleh tahu? Oke, memang ini agak mirip sih dengan pertanyaan pertama, mungkin meneruskan aja. Menurut saya sih so far so good ya, karena banyak sekali inovasi yang sudah diaplikasikan gitu. Termasuk seperti yang tadi di awal saya jelaskan tentang teknologi pengemasannya, atau teknologi seperti self-feeding tadi, kemudian ada juga high pressure processing, di mana sekarang itu sangat digemari sekali kan, orang-orang mulai berburu terkait dengan jus-jus yang tidak menggunakan panas gitu, dikemas dengan kondisi menggunakan tekanan gitu. Jadi aplikasinya sih sangat baik sih saya kira ya. Cuma kalau di Indonesia sendiri sih saya lihat memang masih perlu di bidang pangan lokalnya itu sih. Jadi kayak meskipun kayak udah ada surat edaran dari Kemenkes itu, tapi kayak sebenarnya masih kurang gitu. Kadang kita kayak terkendala, masih ada mindset kalau misalkan ramuan, jamu-jamuan atau rempah-rempah herbal itu masih agak kuno, agak tidak trendy, tidak in, padahal itu manfaatnya sangat banyak. Tapi beruntungnya beneran kita tahulah setiap ada kondisi itu pasti ada hikmahnya gitu. Jadi memang si pandemi ini juga sekaligus berkah gitu, karena orang-orang juga mulai sadar, oh ternyata kayak ramuan-ramuan jenis empon-empon ataupun kunyit dan lain-lain itu ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Jadi mungkin lebih gencar lagi sih teman-teman di Tekpan semua untuk mulai memformulasikan bagaimana ramuan-ramuan kita yang kita punya secara empiris temurun-temurun itu dikemas secara apik, kemudian bisa menjadi lebih trendy lah. Jadi anak muda mau minum pun juga senang gitu rasanya gitu. Sangat mungkin sih hal-hal seperti itu untuk dilakukan, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Di luar sana itu belum banyak orang yang paham mengenai prodi ini gitu, program studi teknologi pangan, ilmu dan teknologi pangan. Padahal kalau melihat data ya, saya sempat mengumpulkan beberapa data. Jadi prodi teknologi pangan itu kalau dari sisi kebutuhan lulusannya itu merupakan salah satu program studi yang dibutuhkan, karena kita tahu lah ya, industri makanan dan minuman tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Otomatis kan mereka pasti perlu nih bibit-bibit calon-calon lulusan dari teknologi pangan. Nah, kira-kira
profil lulusan untuk para adik-adik yang nantinya kuliah di Prodi Teknologi Pangan, mereka itu bisa jadi apa saja ya. Nah, contohnya nih Mbak Hima juga sudah kerja di Food Review. Nah, apakah mereka nanti bisa melamar tuh ke Food Review untuk bisa bekerja gitu? Tentu sangat bisa ya, karena peluang kerja apalagi di era sekarang yang informasi begitu luas itu Hmm. sangat menghadirkan banyak peluang kerja baru sih gitu. Jadi kalau saya bilang tadi sebelum masuk ke bidang pekerjaan saya mau jawab yang pertama tadi sih, kayak seseorang tuh di bidang pangan ini sebenarnya seperti apa sih, prodi pangan tuh seperti apa Hmm. sih? Sebenarnya prodi pangan itu kalau saya boleh bilang ini prodi yang abadi ya, karena Nah, selama manusia masih ada, prodi pangan itu pasti sangat dibutuhkan gitu. Jadi eternal banget gitu. Jadi kayak mau sampai kapanpun perkembangan tentang pangan atau kebutuhan soal pangan itu harus tercukupi karena itu merupakan hak asasi manusia juga ada di undang-undang dan tentu harus memerhatikan beberapa aspek yang paling penting seperti keamanannya, kenyamanannya, dan apakah itu sesuai gitu. Karena berbicara soal pangan berarti tidak hanya soal manfaatnya saja, tetapi juga harus dinikmati seperti itu. Jadi kalau prodi food tech atau teknologi pangan tuh seringkali juga disalahartikan dengan jurusan atau prodi pertanian dan lain-lain. hmm. Sebenarnya Hmm. memang irisannya memang sangat tipis sih. Jadi karena kita pun juga lahir dari pertanian. Beberapa ada yang lahir dari jurusan pertanian atau prodi pertanian. Namun konteksnya dan konsentrasinya saat ini pun sudah dibedakan dan sudah berbeda karena masih banyak yang ketika ditanya, oh kuliah di mana, jurusan apa, teknologi pangan, oh yang di ini ya, yang di ini ya. Konteksnya masih tidak sesuai dan itu memang tugas kita. Jadi kalau ditanyain seperti itu sih harusnya kita dengan semangat harus menjelaskan dengan baik dan benar. Jadi orang-orang juga paham gitu. Untuk bidangnya sih sebenarnya mostly kalau teman-teman saya pun pasti banyak larinya ke food industry ya. Jadi memang di quality control, di research and development atau di productionnya dan itu memang sangat wajar karena arah kita adalah mengembangkan pangan menjadi sesuatu yang lebih fungsional, tidak hanya dimakan saja, tidak hanya dinikmati saja, tapi juga memiliki hal-hal lainnya seperti mudah dibawa atau mudah untuk diracik atau banyak hal lainnya yang itu dibantu dengan teknologi untuk memudahkan dalam proses pengolahannya gitu. Tapi di luar itu, di luar sering ya banyak juga yang nanya, misalkan, sebenarnya saya tuh suka sih dengan pangan, tapi kok rasanya kalau masuk industri agak nggak suka ya gitu. Padahal masih banyak bidang lainnya, apalagi dengan sistem informasi atau teknologi informasi yang ada saat ini itu sangat mungkin sih. Mungkin sekarang apa ya bisa sih kayak kita jadi food blogger atau food Hmm. vlogger gitu, tapi dengan menyisipkan materi-materi teknologi pangan yang tidak perlu berat-berat, tapi itu mengedukasi gitu. Jadi kan banyak kayak, oh beras ini ternyata beras plastik dan lain Hmm. sebagainya. Nah itu kan sangat menjadi peluang gitu kalau teman-teman bisa mengedukasi dengan menjadi food vlogger atau food blogger yang ternyata nggak seperti itu loh, ternyata penjelasannya begini loh, ternyata penjelasannya begitu loh, dan banyak lainnya bisa menjadi food marketer gitu. Jadi di setiap industri itu nggak cuma soal produksinya aja gitu. Di setiap industri pangan pasti ada bagian yang memasarkan dan karena kita lebih tahu tentang produk itu, tentang bahan itu, tentang isinya seperti apa, pengolahannya. Untuk menjadi seorang food marketer mungkin rasanya sangat mungkin gitu karena kita sangat memahami gitu produk kita seperti apa gitu. Jadi rasanya sangat mudah sih untuk menjelaskan ke orang lain untuk oh coba loh produk kita seperti ini loh dan karena kalian sangat paham sekali atau yang paling banyak sekarang apalagi mulai gerak ada wajib halal jadi mulai ada penyelia halal juga gitu Hmm. auditor halal itu sangat Ya. dibutuhkan gitu jadi sebenarnya sangat luas sih lingkup teknologi pangan belum lagi untuk menjadi peneliti ataupun regulatory affair itu juga sangat dibutuhkan pada meskipun memang kita kadang masih ketika anak baru lulus kuliah itu kan kadang apa ya terkonsepnya tuh masih ya udah setelah ini mau ke industri gitu padahal masih banyak lainnya tapi itu semua pilihan ya kita bisa memilih maunya seperti apa keinginannya seperti apa orang lebih begitu sih kalau bekerja di food review bisa aja dicoba aja gitu nanti kalau ya itu tadi kalau ada lowongan kita pasti infoin di Instagram di @foodreview.co.id. Kalau kesempatan mahasiswa untuk magang ke food review itu gimana tuh Mbak? Bisa nggak ya?
Sebelum pandemi sih kita biasanya ada program magang, cuma kalau Heeh. karena pandemi seperti ini sih, akhirnya kayak ditunda dulu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa sebenarnya kita punya portal sendiri sih, Mbak, memang. Jadi ada portal namanya JTIP, jurnal Heeh. heeh, itu kita biasanya untuk mahasiswa yang mau publish jurnalnya atau mau menulis di situ biasanya kita arahkan ke sana. Jadi itu Situ. kayak kayak semacam, website yang mengisi beberapa jurnal mahasiswa, jadi kita bantu untuk publikasinya, kayak gitu. Oke, oke. Oke, berarti mungkin nanti untuk para mahasiswa dari Teknologi Pangan UAI ataupun mungkin mahasiswa yang lainnya, calon mahasiswa Tekpang, kalau misalkan kepo dengan food review nanti bisa dicek ya websitenya. Boleh, Instagramnya juga kalau nggak salah ada kan ya Instagramnya ada, food heeh. review. Heeh. Oke, siap. Nah, ini lanjut nih. Tantangan untuk para food scientist di masa yang akan datang, Mbak Hima melihatnya seperti apa tuh? Ini menarik sekali kalau bicara tantangan ini karena Eh, peluangnya juga sangat besar gitu. mm-mm. Apalagi di era seperti saat ini ya, benar-benar peluang itu terbuka lebar, tapi kita benar-benar harus mau untuk eksplorasi, berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Kalau tantangannya tentu memenuhi tuntutan atau keinginan konsumen ya. Karena Oke. semakin semakin lama, semakin ke depan nanti konsumen akan membludak karena Ah, kita tahu populasi dunia juga akan terus meningkat, sedangkan research yang kita punya itu tidak bertambah gitu, malah berkurang. Jadi tantangannya itu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen untuk terus dipenuhi gitu, karena yang seperti yang saya bilang tadi, pangan itu kan hak asasi manusia, jadi harus dipenuhi gitu tuntutannya, keinginannya seperti itu. Dan kalau di tingkat Indonesia sih mungkin bagaimana ini ya, lebih menggaungkan pangan lokal gitu. Jadi sekarang sih mulai ada mulai berjalan ya, seperti ada indikasi geografis yang ada di kopi gitu, atau apa ya, sebenarnya lebih paling paling banyak sering masih miss itu kita di sumber karbo yang dikonsumsi sih, kita masih sangat mono sekali gitu, padahal kita memiliki banyak sumber karbo yang bisa dikonsumsi untuk menggantikan beras atau nasi, tapi ya itu kita masih sering apa namanya, ter-mindset kalau belum makan nasi itu belum makan, kalau belum makan. makan nasi belum makan. Jadi padahal kita sebagai anak pangan tahu gitu kalau pemenuhan karbohidrat itu tidak hanya dari nasi, ada banyak ragam jenis lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan kita akan karbohidrat gitu. Jadi sebaiknya sih dari teman-teman mulailah, ayolah menggaungkan pangan lokal itu seperti apa, dan tidak harus sama rata karena setiap daerah memiliki pangan lokalnya masing-masing. Misalkan di Bogor terkenal dengan talasnya Alas. seperti itu, bener, atau di tempat lain dengan singkongnya, di tempat lain di Makassar dengan pisangnya dan lain-lain. Jadi apa ya? Ayolah kita sama-sama menggaungkan pangan lokal karena kita juga belajar dari pandemi ini ketika ada pembatasan dan lain-lain, ada pembatasan impor dan lain-lain, kita mulai teriak-teriak kan, seperti apa nih kecukupan pangan kita atau kemandirian pangan kita sejauh mana udahan. Tapi kalau kita tidak dengan sendirinya menggaungkan pangan lokal kita, mengonsumsi pangan lokal kita, pride dengan pangan lokal kita, ya kita akan begini-begini aja, malah sering banyak impor dan lain-lain gitu. Padahal kita sangat kompeten dengan segala resource yang kita punya gitu. Nah, ini terakhir nih, tapi mungkin untuk sesi diskusi lainnya siapa tahu bisa dibuka lagi tuh untuk seri ke 4, 5, 6 gitu ya dengan Mbak Boleh Hima silakan. dan juga teman-teman di Food Review. Mungkin bisa diceritakan oleh Mbak Hima apa sih peran serta kontribusi dari Food Review dalam memajukan pangan Indonesia? Oke, terima kasih memang atas pertanyaannya. Tentu ya karena kami base-nya sebagai majalah, sebagai media di bidang informasi, jadi kami berkontribusi memajukan pangan dan industri pangan di Indonesia melalui informasi yang kami berikan dan juga melalui referensi-referensi yang kami sajikan kepada para pembaca kami, kepada para peserta kegiatan-kegiatan kami, sehingga terpacu. Atau seringkali saya juga sering banget dapat DM di apa namanya, di IG-nya Food Review itu kayak mereka tiba-tiba konsultasi beberapa judul skripsi gitu kan. Jadi saya sebenarnya sangat
sangat tertarik gitu, sangat menarik karena, mereka kadang, "Kak, makasih ya, saya jadi dapat inspirasi," kayak gitu, untuk judul-judul skripsi saya gitu. Itu sangat sangat menarik sih menurut saya. Jadi, teman-teman bahkan di tingkat yang masih sekolah pun dapat merasakan manfaatnya dari food review Indonesia. Di jenjang yang lebih lanjut pun, banyak, kami temui mereka sangat berterima kasih karena, dengan media food review ini benar-benar menjadi satu batu pijakan gitu, karena, oh ternyata ada loh, inspirasi yang bisa dijadikan untuk penelitian lebih lanjut gitu. Biasanya beberapa bapak ibu dosen biasanya seperti itu melihat, kemudian akhirnya dari melihat di majalah itu kemudian dicari textbook-nya atau dicari jurnalnya, dan itu sangat membantu sekali sih untuk perkembangan, industri pangan termasuk pangan di Indonesia juga dan daya saingnya ya. Karena, kita juga biasa menyajikan informasi-informasi yang tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga informasi-informasi dari luar negeri yang mungkin itu bisa menginspirasi insan pangan kita gitu. Jadi, bisa membuat, ternyata ada loh, ternyata bahan ini ternyata ada yang mirip dengan kita punya lokal, jadi bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu, atau ada teknologi seperti ini, apakah bisa kita coba diterapkan di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Terima kasih untuk Mbak Hima atas, waktu dan juga paparan dari diskusinya, cukup menarik, banyak, apa ya, poin-poin yang bisa ambil dan juga bisa diketahui oleh masyarakat khususnya kepada mereka yang nanti melihat video ini. Nah, sebelum kita menutup, video bincang bersama Tekpang seri kedua, mungkin dari Mbak Hima ada, 1, 2 patah kata, kalimat penutup untuk teman-teman di luar sana, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Emma. Untuk teman-teman yang sedang menonton, YouTube kali ini, mungkin pesan dari saya sedikit, simpel aja ya. Jadi, teknologi pangan ataupun ilmu pangan nih, perkembangannya sangat pesat, didukung dengan, populasi juga yang semakin meningkat, tuntutan akan konsumen dan, keinginan yang beragam dari konsumen, sehingga menciptakan produk-produk pangan yang lebih fungsional, yang lebih memiliki, nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam, setiap jenis, produk. Jadi, sangat sangat potensial sih kalau kalian semua, memilih prodi teknologi pangan sebagai tujuan, melanjutkan studi kalian. Jadi nggak akan salah pilih karena, seperti yang saya bilang prodi pangan tuh prodi yang abadi sih ya. Jadi selama masih ada manusia, selama itu pula juga pangan tetap akan dibutuhkan. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hima. Untuk teman-teman semuanya, sudah selesai ya acara Bincang Bersama Tekpang seri kedua. Jangan lupa nantikan juga nanti video kita. Insya Allah sih akan ada Bincang Bersama Tekpang seri ketiga, tapi mungkin waktunya akan diinfokan lain waktu gitu ya kemudian. Dan semoga ke depannya dengan food review dari Teknologi Pangan UAI bisa mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, saling kolaborasi untuk memajukan pangan, khususnya pangan di Indonesia. Terima kasih Mbak Hima, selamat Sama-sama, saya jumpa juga terima lagi. kasih Ya, atas kesempatannya. sama-sama. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.